Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak, kami akan mempresentasikan tentang sistem testing. Jadi kami kelompok 2 atas nama saya Ahmad Surajat Dani Kalami, NIM 2022 55 2020 23. Lalu yang kedua Asrofi Anam 2022 55 2020 70. Lalu yang ketiga Sri Febriana Pane 2022 55 2020 33. Jadi apa pentingnya kualitas perangkat lunak? Jadi perangkat lunak telah menjadi tulang punggung berbagai sektor, mulai dari perbankan, kesehatan, hingga pendidikan. Kualitas dan keandalan sebuah perangkat lunak bukan lagi sekedar nilai tambah, melainkan penentu utama keberhasilan produk di pasar global yang kompetitif. Kegagalan fungsional dapat berujung pada kerugian finansial, yang kedua reputasi yang buruk, dan yang terakhir adalah risiko keamanan data pengguna yang berpotensi bocor. Jadi pada sistem testing sendiri ada namanya evaluasi menyeluruh. Jadi yang pertama adalah definisi. Jadi pengujian sistem adalah tingkatan pengujian yang mengevaluasi sistem yang sudah lengkap dan terintegrasi, memastikan kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan. Yang kedua adalah metode, termasuk dalam kategori black box testing, yang berarti penguji tidak perlu memahami struktur internal kode. Fokusnya adalah perilaku eksternal sistem. Dan yang ketiga adalah fokus utama, validasi fungsionalitas end-to-end, kinerja, dan keandalan aplikasi dari sudut pandang pengguna. Jadi ini adalah langkah validasi krusial sebelum sistem memasuki tahap user acceptance testing atau UAT. Jadi ada beberapa tujuan strategis dalam sistem testing. Yang pertama adalah verifikasi persyaratan, yakni memastikan semua persyaratan fungsional dan non-fungsional terpenuhi. Yang kedua adalah validasi end-to-end, menguji alur kerja bisnis lengkap untuk integrasi modul yang benar. Yang ketiga, mendeteksi cacat, menemukan bug yang tidak terdeteksi pada pengujian unit dan integrasi. Dan yang terakhir adalah membangun kepercayaan, meningkatkan keyakinan stakeholder terhadap sistem. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait peran strategis sistem testing dalam siklus pengembangan perangkat lunak atau yang biasa kita kenal dengan SDLC. Seperti yang bisa kita lihat pada diagram ini, sistem testing bukanlah tahap yang berdiri sendiri. Proses pengujian dimulai dari skala terkecil, yaitu unit testing, di mana kita menguji komponen-komponen individual. Setelah itu, ada integration testing yang menguji bagaimana interaksi antar modul atau komponen tersebut dapat berjalan. Nah, barulah kita masuk ke sistem testing. Disinilah kita melakukan pengujian sistem yang sudah terintegrasi secara keseluruhan untuk pertama kalinya. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dari awal hingga akhir. Setelah lolos dari tahap ini, sistem akan divalidasi langsung oleh pengguna akhir melalui User Acceptance Testing atau UAT, sebelum akhirnya siap untuk diluncurkan ke lingkungan produksi atau deployment. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa posisi sistem testing yang berada tepat setelah integration testing dan sebelum UAT menjadikannya tahap yang sangat krusial. Inilah gerbang terakhir dari sisi tim internal untuk memastikan kesiapan dan kualitas produk sebelum diserahkan kepada pengguna. Selanjutnya, mari kita bahas jenis-jenis dari sistem testing. Meskipun ada banyak, secara umum kita bisa mengelompokkannya ke dalam 3 kategori utama. Pertama, uji fungsionalitas. Fokus dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi bahwa setiap fungsi pada perangkat lunak berjalan sesuai dengan persyaratan. Contoh sederhananya, pada aplikasi e-commerce adalah apakah proses registrasi pengguna berhasil, apakah fitur pencarian produk berfungsi dengan benar, hingga apakah proses checkout berjalan lancar tanpa ada kendala. Kedua, uji kinerja. Di sini kita tidak lagi hanya melihat apakah fiturnya berjalan, tetapi juga seberapa baik performanya. Kita akan mengukur kecepatan, responsivitas, dan stabilitas sistem, terutama saat berada di bawah beban kerja. Contohnya adalah melakukan load testing untuk melihat bagaimana sistem respons
ketika diakses ribuan pengguna secara bersamaan, atau bahkan stress testing untuk mencari tahu titik batas di mana sistem akan mulai melambat atau gagal. Ketiga, ada uji keamanan. Ini adalah aspek yang sangat vital untuk menemukan kerentanan dan melindungi data pengguna dari ancaman. Contohnya adalah melakukan penetration testing untuk mencoba mensimulasikan serangan cyber seperti SQL injection atau XXS. Penting untuk diingat bahwa pemilihan jenis pengujian ini sangat bergantung pada karakteristik dan kebutuhan spesifik dari sistem yang sedang kita kembangkan. Setelah mengetahui peran dan jenis-jenisnya, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengimplementasikannya secara sistematis. Berikut adalah 7 langkah utama dalam siklus sistem testing. Pertama, perencanaan pengujian. Semuanya dimulai dari perencanaan. Di sini kita membuat dokumen test plan yang menyeluruh sebagai panduan utama seluruh aktivitas pengujian. Kedua, pembuatan test case. Dari rencana tersebut, kita menurunkannya menjadi skenario-skenario pengujian yang detail, lengkap dengan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ketiga, persiapan lingkungan uji. Kita perlu menyiapkan lingkungan atau server khusus untuk pengujian yang kondisinya dibuat semirip mungkin dengan lingkungan produksi nanti. Keempat, eksekusi pengujian. Di tahap inilah, tim tester akan menjalankan semua test case yang sudah dibuat dan mencatat semua hasilnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Kelima, pelaporan cacat. Jika ditemukan ketidaksesuaian ataupun bug, kita membuat laporan yang detail agar tim developer bisa dengan mudah memahami dan memperbaikinya. Keenam, pengujian ulang atau regresi. Setelah bug diperbaiki, kita perlu menguji ulang untuk memastikan perbaikannya berhasil. Selain itu, kita juga menguji regresi untuk memastikan perbaikan tersebut tidak menimbulkan masalah baru di bagian lain. Terakhir, penutupan siklus uji. Setelah semua pengujian selesai dan sistem dianggap stabil, kita menutup siklus ini dengan membuat test summary report yang merangkum seluruh aktivitas dan hasil pengujian. Oke, kita masuk di tantangan dalam sistem testing. Yang pertama, lingkungan uji tidak mirip produksi, yaitu perbedaan konfigurasi dapat menyebabkan bug tidak terdeteksi hingga sistem rilis. Yang kedua, keterbatasan waktu dan anggaran. Proses pengujian yang komprehensif sering terhambat oleh tegak waktu dan sumber daya. Yang ketiga, tes case kurang efektif. Tes case yang ambigu atau tidak lengkap dapat menyebabkan banyak cacat terlewatkan. Yang keempat, manajemen data uji yang kompleks, yaitu menyiapkan data uji yang relevan dan beragam adalah tugas yang rumit dan memakan waktu. Yang berikutnya, strategi mengatasi tantangan. Yang pertama, lingkungan uji. Gunakan containerization atau Docker, Kubernetes, dan infrastruktur as code atau sering disebut IAC untuk menciptakan lingkungan identik dengan produksi. Yang kedua, waktu dan anggaran. Terapkan risk based testing untuk memprioritaskan fitur paling kritis dan fokus pada area berisiko tinggi. Yang ketiga, test case menerapkan per-review dan melibatkan analisis bisnis untuk memvalidasi skenario pengujian, memastikan cakupan yang akurat. Yang keempat, manajemen data. Memanfaatkan perangkat lunak test data manajemen atau disebut TDM untuk otomatisasi dan pengelolaan data uji yang efisien. Yang terakhir, kesimpulan, menghasilkan perangkat lunak berkualitas. Sistem testing adalah tahapan krusial yang menjabatkan pengujian teknis internal dan validasi pengguna, memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas dan siap untuk pasar. Yang pertama, fokus pengujian ini adalah black box untuk mengevaluasi perilaku sistem secara end-to-end dari
perspektif pengguna. Yang kedua, implementasi yang terstruktur dan penerapan strategi yang tepat seperti pengujian berbasis risiko sangat penting untuk mengatasi tantangan. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah menghasilkan perangkat lunak yang andal, stabil, dan berkualitas tinggi sebelum diluncurkan ke pasar. Baik, mungkin sekian daripada presentasi sistem testing dari kami kelompok 2. Bila ada kesalahan kata ataupun penyampaian informasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.